Pertandingan yang ditunggu-tunggu semalam akhirnya jadi drama, Wak. Barcelona sempat unggul dulu lewat gol Ferran Torres di menit 19. Fans Barca langsung ramai upload story dengan caption khas mereka. Fiskal Barca, sepak bola indah, kami kembali. Tapi bro, bola itu 90 menit, bukan 20 menit doang. Habis itu PSG nunjukin kalau mereka beda versi malam itu. Bayangin aja, back mereka, Hakimi sama Nuno Mendes mainnya bukan kayak back, tapi udah kayak winger turbo. Dua kambing ini malah nyuplai assist, padahal kerjaannya jagain belakang. Dan hasilnya langsung kerasa. Menit 38 PSG nyamain skor lewat Seny Mayulu, anak akademi cuy. Fans Barca auto bingung, siapa nih bocil random yang bisa ngegolin ke gawang kita. Nah, yang bikin tambah nyesak, tragedi puncak datang di menit 90 plus. Gonzalo Ramos ngegolin lewat assist Hakimi lagi. Kebayang nggak? Udah pegang 1 poin di tangan, jatuh kayak HP licin pas lagi dicas. Fans Barca yang tadinya siap ngetik Ami minimal nggak kalah, langsung diem, update statusnya berubah jadi, ini baru awal perjalanan, kami tetap besar. Besar sih, besar harapan kecil realisasi. Padahal PSG main dalam kondisi pincang bro. Tanpa Marquinhos, Dembele, sama Kvaratskhelia, mereka tetap bisa comeback. Jadi bayangin kalau mereka main full team, bisa jadi pesta gol di Camp Nou KW. Di sisi lain, pertahanan Barca parah banget. Konde mainnya error mulu. Balde keteteran, sedangkan Hakimi dan Mendes justru kayak main FIFA dengan PES 99. Sampai-sampai mod EM jatuh ke Hakimi, seorang back cuy. Jarang banget ada back jadi MVP, kecuali lawannya salah positioning tiap menit. Di babak kedua, PSG nguasain bola lebih banyak, ngepres sampai kotak penalti, sementara Barca malah panik, passing sering salah, gampang keambil dan akhirnya kebobolan lagi. Highline yang dipakai Barca juga jadi jebakan Batman. Hakimi tinggal lari dikit udah kayak motor ninja nyalip Neo. Balde cuma bisa nengok doang waktu Ramos masuk dan ngetok pintu gawang. Gol menit tambahan itu bener-bener cambuk tajam. Dari yang tadinya bisa bawa pulang 1 poin, malah hilang semua. Sakitnya udah kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya cuy. Dan yang bikin makin pedes, ini adalah kekalahan pertama Barca musim ini di semua kompetisi. Jadi rekor belum terkalahkan mereka pecah dengan cara paling nenges, dibantai mental sama PSG di menit akhir. Frenkie de Jong abis pertandingan bilang kecewa karena lawan lebih kuat di fase akhir. Ya jelas lah Frank, main bola itu sampai peluit panjang bukan sampai kalian capek sendiri di menit 70. Para decul pun auto bad mood bawa-bawa sejarah treble sama sextuple lagi, padahal udah karatan di lemari piala. Jujur aja, buat gue sebagai demit malah bersyukur Barca kalah. Soalnya jadi ada bahan bercandaan di sekolah. Tinggal bilang ke fans Barca, kalian unggul dulu, terus kalah di akhir. Sama aja kayak chat gebetan. Read duluan, balas belakangan. Musim depan mungkin beda. Apalagi ada rumor Julian Alvarez bakal ke Barcelona. Madrid harus hati-hati juga sih, jangan sampai ayam-ayaman lagi sama Alvarez yang kedua kalinya. Tapi untuk sekarang, biarlah para decul ngadem dulu, karena kena comeback di menit 90 plus itu pedasnya lebih parah daripada makan seblak level 15. Manchester City lawan Monaco tadi malam berakhir 2-2, dan jujur aja, match ini bikin fans City auto masuk angin. Padahal awalnya udah kayak pesta ulang tahun Haaland. Bro Viking itu udah ngegas dari awal, cetak brace di babak pertama. Satu hasil umpan manis, satu lagi sundulan yang bikin kiper Monaco cuma bisa melamun sambil mikir, kok hidup gue begini amat? Fans City udah pada ngetik as win bro di grup WA, siap-siap flex. Monaco tiba-tiba nyamber kayak maling motor. Jordan Teze bikin gol penyama, seolah ngingetin, santai bro, kelas belum bubar. Masuk babak kedua, City masih sok-sokan main rondo, bola muter-muter kayak lagi latihan futsal komplek. Tapi finishing mereka, astaga naga, ampas parah. Ada yang kena mistar, ada yang kebuang percuma. Intinya bikin Pep kayak pengen turun sendiri main. Dan puncaknya, injury time bikin City ambyar. VAR manggil wasit gara-gara Nico Gonzalez ngejatohin Eric Dyer. Penalti cuy! Eric Dyer yang eksekusi. Bukan Ramos, bukan Neymar, tapi mantan pemain Spurs itu yang bikin City nangis di pojokan. Gol penalti menit akhir bikin skor jadi 2-2. Fans City yang udah siap pulang bawa 3 poin, akhirnya cuma bisa bawa 1. Rasanya lebih sakit daripada diputusin lewat chat. Di atas kertas, City emang belum kalah di fase grup, tapi realitanya, poin mereka malah bocor kayak ban kena paku. Haaland udah siap bawa koper penuh gol. Timnya malah kayak lupa password rumah. Fans City pun kejebak jadi bahan roasting. Dari yang awalnya mau update kontrol penuh bro, endingnya jadi update story klasik. Namanya juga bola bundar cuy. Nah, beda cerita sama Arsenal guys. Tim kambing ini malah gaspol, pulang bawa 3 poin full. Martinelli buka jalan, terus Saka ngasih tusukan terakhir di menit akhir. Brengsek banget emang, bikin lawan mati gaya. Sama kayak Dortmund yang nggak mau kalah gengsi sama Arsenal dan PSG. Mereka bantai Athletic Club, timnya Nico Williams. Bisa jadi Athletic ketiban sial karena Nico cedera, jadi sayap maut mereka yang hobi ngasih assist ke striker absen. Akhirnya ya dibantai-bantai aja tuh tim, kambing lah. Sedangkan Leverkusen sama Juventus malah copy paste nasib City, cuma bawa pulang 1 poin.
Juventus parah sih, Yildiz mainnya kayak lagi ngelupa bawa sepatu. Leverkusen juga makin ambiar sejak ditinggal Xabi Alonso, yang sekarang lagi bersantai manis bareng Real Madrid. Pertanyaannya sekarang, match mana yang paling bikin lu gregetan cuy? City yang kena comeback ngeselin, Arsenal yang gaspol last minute, Dortmund yang jadi algojo, atau Leverkusen Juve yang zong? Tulis di kolom komentar cuy.